Kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi inverse hiperbolik, terutama untuk sin hiperbolik dan cos hiperbolik X. Oke. Kemarin kita sudah punya fungsi bahwa Y sama dengan sin hiperbolik X dengan domain bahwa X elemen dari min tak hingga sampai dengan tak hingga, dan Y juga elemen dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Ya. Nah, kalau kita gambarkan, kemarin kita sudah membahas mengenai gambar dari fungsi hiperbolik sin, ya, gambarnya seperti ini. Ya. Di mana X dari min tak hingga sampai dengan tak hingga, Y juga dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, bagaimana sekarang inverse dari fungsi sin hiperbolik X? Kita punya Y sama dengan arcus sin hiperbolik X. Jika, kalau bisa saya tulis bahwa ini jika dan hanya jika X sama dengan sin hiperbolik Y. Nah, karena fungsi ini monoton, maka arcus sin hiperbolik X adalah invertible untuk setiap X. Sehingga di sini kalau saya punya X sama dengan sin hiperbolik Y, maka domain dan kodomennya akan tetap sama, yaitu X elemen dari min tak hingga sampai dengan tak hingga, dan Y juga elemen dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Ya. Oke, kita definisikan sin hiperbolik Y seperti pada definisi dari fungsi hiperbolik. Kita punya di sini bahwa X sama dengan sin hiperbolik Y akan sama dengan E pangkat Y min E pangkat min Y per 2. Ya, sekarang kita mencari inverse-nya. Kalau sekarang kita punya X sama dengan, nanti kita akan mencari Y sama dengan. Bagaimanakah bentuk dari Y itu sendiri? Nah, oke. Kita punya bahwa X sama dengan E pangkat Y min E pangkat min Y per 2. Maka kita punya 2X sama dengan E pangkat Y min 1 per E pangkat Y. Kita kalikan semua dengan E pangkat Y. Maka kita punya 2X E pangkat Y sama dengan E pangkat 2Y min 1. Oke, kita misalkan. Misal bahwa E pangkat Y ini sama dengan Z. Maka di sini kita punya Z kuadrat min 2X Z min 1. Ya, Z kuadrat min 2XZ min 1 akan sama dengan 0. Nah, sekarang kita mencari Z. Kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat Z tersebut. Kita gunakan rumus ABC yang sudah kita kenal. Kita punya Z 1,2 sama dengan min P. Di sini berarti min P sama dengan plus 2X plus minus akar B kuadrat berarti 4X kuadrat min 4AC. Min 4 berarti sini saya punya plus 4 per 2A. 2 kalikan dengan 1. Yang artinya bahwa kita punya 2X plus minus, kalau 4-nya saya keluarkan menjadi 2 akar X kuadrat plus 1 per 2. Dengan kata lain, kita bisa coret 2-nya. Kita bisa hilangkan di sini. Maka kita punya Z 1,2 akan sama dengan X plus minus akar X kuadrat plus 1, ya. Nah, sekarang kita punya Z1, di mana Z1 sama dengan X plus akar X kuadrat plus 1, dan Z2 sama dengan X min akar X kuadrat plus 1. Nah, ingat bahwa kita punya Z di sini. Tadi kita misalkan bahwa E pangkat Z, E pangkat Y sama dengan Z, ya.
maka jelas bahwa ini ya, kita misalkan bahwa E pangkat Y sama dengan Z. E pangkat Y di mana E adalah suatu bilangan natural, maka jelas bahwa E pangkat Y ini akan selalu lebih dari 0. Ya, oleh karena itu kita akan pilih apakah Z1 ataukah Z2. Nah, sekarang kita lihat bahwa X kuadrat plus 1 akar X kuadrat plus 1 ini nilainya selalu lebih dari X, sehingga bahwa akar X kuadrat plus 1 ini nilainya selalu lebih dari X, sehingga X min akar X kuadrat min 1 ini akan lebih kecil dari, ini plus 1 ya, akan lebih kecil dari 0, sehingga ini kita eliminasi. Nah sekarang kita sudah punya Z1 yang memenuhi, dimana kita punya X plus akar X kuadrat plus 1. Jelas bahwa ini selalu lebih dari 0. Kita lanjutkan. Nah, kalau secara grafik bahwa arcus sin hiperbolik X ini adalah pencerminan dari fungsi sin hiperbolik X terhadap Y sama dengan X ya. Nah, kita lanjutkan. Bahwa Z sama dengan E pangkat Y ini sama dengan X plus akar X kuadrat plus 1. Kita gunakan teknik logaritma. Sehingga saya punya di sini, kalau kita lenkan kedua ruas, maka di sini saya punya Y sama dengan ln dari X plus akar X kuadrat plus 1. Nah, kita punya Y sama dengan ln X kuadrat, ln X plus akar X kuadrat plus 1. Nah, tadi di awal kita punya Y sama dengan arcus sin hiperbolik X. Nah, di bawah kita punya Y sama dengan ln X plus akar X kuadrat plus 1. Dengan kata lain bahwa Y di sini akan sama dengan ini sama dengan arcus sin hiperbolik X. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kita punya kesimpulan bahwa arcus sin hiperbolik X ini bisa kita gunakan atau kita bisa ubah ke dalam bentuk logaritma natural, di mana Y sama dengan arcus sin hiperbolik X ini sama dengan ln X plus akar X kuadrat plus 1 ya. Nah, dari sini kalau kita ingin mencari turunannya sangat mudah. Kita bisa menggunakan teknik turunan logaritma ya. Kalau kita punya suatu fungsi Y sama dengan ln U, maka turunannya sendiri yaitu U aksen per U ya. Kita misalkan bahwa di sini Y sama dengan U, maka ln U. Maka Y aksen akan sama dengan U aksen per U. Nah, sekarang kita punya Y sama dengan ln X plus akar X kuadrat plus 1. Maka Y aksen sama dengan 1 plus 2X per 2 akar X kuadrat plus 1 per X plus akar X kuadrat plus 1. Nah, ini kalau kita bisa coret di sini, kita coret duanya, maka kita punya akar X kuadrat plus 1 plus X per, kita punya akar X kuadrat plus 1 kalikan dengan X plus akar X kuadrat plus 1. Kita sederhanakan. Nah, ini bisa kita coret, sehingga turunan dari arcus sin hiperbolik X akan sama dengan ya A1 per akar X kuadrat plus 1. Inilah turunan dari fungsi arcus sin hiperbolik X ya.